Hello, good morning, boys and girls. Welcome back to our lesson again. And today we will do a lot of exercises because your very first test is coming up soon. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan berbagai macam latihan untuk mempersiapkan kalian untuk tes kalian yang pertama. Let's start. Okay, open your workbook, page 15, the very first part on top. Listen and write the missing words, and then say with a friend. Okay. Kalian diminta untuk membuka workbook kalian halaman 15, bagian pertama yang di atas. Nah, ada dua gambar dan dua percakapan. Dengarkan, Mister akan membacakannya, dan kalian harus mengisi berdasarkan apa yang Mister bacakan. Are you ready? Let's begin. The first picture. Look out! What was that? The tree. It just fell. Wow, that was close. I repeat. Look out. What was that? The tree. It just fell. Wow, that was close. The second picture. What am I going to buy you for your birthday? I have an idea. What? Nothing. That's what you bought me last year. I repeat. What am I going to buy you for your birthday? I have an idea. What? Nothing. That's what you bought me last year. Oke, kita isi sama-sama ya. Yang pertama, lihat, apa itu? Pohon. Pohon itu baru saja terjatuh. Wow, sangat-sangat dekat dengan mobil. Yang bahasa Inggrisnya, wow, that was close. Nah, di sini jawabannya, that was close. Dan gambar yang kedua, apa yang akan kamu beli untuk saya di hari ulang tahunku? Dan King berkata, I have an idea. Saya punya ide. What? Apa itu? Tidak ada. Itulah yang kamu berikan aku tahun lalu. Maka di sini jawabannya, I idea. Okay, please write down the answers on your workbook with pencils. Alright, let's move on. Alright, for this one, still on workbook page 15 part 2, color the squares yellow or brown. Yang artinya, mari kita warnai kotak-kotak berikut dengan warna yellow atau coklat. Nah, di sini kalian diminta untuk apa? Perhatikan kata yellow. Kata yellow memiliki dua huruf di belakangnya yang dibaca O. Yellow. O. O-W. Dan yang satu laginya, brown. Di mana ada juga huruf O-W, namun bentuk dan letaknya berbeda, yaitu di tengah. Satu di akhir, satu di tengah. Maka kita harus mewarnai semua yang O berada di belakang dan O di tengah. Oke. Kita akan gambar yang pertama yellow dulu. Oleh karena itu ini akan menjadi yellow. Kita lihat lagi O yang di belakang, no. Otomatis O-nya juga di belakang. Oleh ini juga kuning. Show.
OW-nya juga di belakang. Maka ini juga kuning. Brown, tidak ada O di belakang. O-nya di tengah, berarti bukan yellow. Window, O-nya di belakang. Oleh karena ini juga yellow. Now, O-nya di belakang. Oleh karena itu yes, it's yellow. Bow and arrow, sama-sama O-nya di belakang. Maka itu menjadi warna kuning. How, O-nya juga di belakang, maka ini juga kuning. Flower, O-nya tidak di belakang, O-nya is in the middle, di tengah, maka itu bukan yellow. Crown sama, O-nya di tengah, is in the middle, so it's not yellow, it's brown. Town, the O is in the middle as well, so it's not yellow. Snow, O-nya di belakang, guess what? It's yellow. Now for brown color. This one is brown. Flower, O is in the middle, O is di tengah-tengah, oleh karena itu warnanya warna coklat. Crown, the O is in the middle, so the color is brown. Town, O is in the middle, so the color is brown as well. It's not too difficult, right? It's the same words, just different location of the letters. All right, let's continue. Turn on your workbook, page 16, part 2, the next page, okay? Read and write the words. Okay, Mr. will read to you all the words first in the box. Case, case. Daughter, daughter. Flashlight, flashlight. Check, checked. Interesting, interesting. Lock, lock. Piece, piece. Key, key. Yang masing-masing artinya adalah case itu ada kaca yang berbentuk lemari, seperti contohnya lemari kaca. Tempat berbentuk persegi panjang ya. Daughter itu anak perempuan, flashlight itu center, check itu memeriksa, interesting sangat menakjubkan, lock itu mengunci, piece itu satu bendanya, one piece satu bendanya, key itu kunci. Okay, number 1. Mr. Benson told children interesting stories. Yang artinya Mr. Benson memberitahu anak-anak cerita yang menarik atau cerita yang seru. Interesting itu banyak artinya ya, tergantung kalimat yang digunakan. Number 2, the best titik-titik in the museum was a statue of a gold cat. Yang artinya sesuatu yang terbaik di dalam museum itu adalah patung kucing emas. Yang terbaik itu berarti cuma ada satu. Oleh karena itu yang ada di figure ini yang paling cocok adalah piece. One piece, the best piece. Oleh karena itu jawabannya the best piece. Number 3, the statue was in a glass case. Definitely the answer is case. Karena patungnya berada di lemari kaca yang berbentuk persegi panjang. When Mr. Benson went home, he always titik-titik the windows and the doors. Ketika Mr. Benson akan pulang atau sudah pulang, dia selalu mengunci otomatis ya, mengunci jendela dan pintu. Lock itu artinya mengunci.
Number 5, he had an 18-year-old named Cleo. Nah, ikut pelajaran sebelumnya, pasti tahu Cleo itu adalah anak dari Mr. Benson. Dan dia adalah seorang perempuan. Oleh karena itu, anak perempuan bahasa Inggrisnya adalah daughter. Number 6, after the party, Mr. Benson took to the museum and closed the window. Setelah pesta berakhir, Mr. Benson membawa titik-titik ke museum dan menutup semua jendela. Otomatis dia membawa kunci ya ke museum dan menutup semua jendelanya. Kunci bahasa Inggrisnya adalah key. Number 7, he titik-titik the alarm. He checked the alarm, yang artinya dia mengecek alarmnya apakah berfungsi dengan normal. Check. Dan ingat check dan lock. Nomor 4 dan nomor 7, check and lock. Karena kenapa ada ed di belakangnya? Ed merupakan masa lampau dari huruf atau kata tersebut. Ketika masa sekarang lock itu adalah lock tanpa ed. Ketika dia sudah di masa lampau, berarti kita harus menambahkan ed di belakangnya. Number 8, when Cleo heard a noise, she waited and then she turned on her flashlight. Ketika Cleo mendengarkan sesuatu kegaduhan atau kebisingan, dia menunggu dan dia menyalakan sensornya. Right? Don't forget to write the answer on your workbook with a pencil. Okay, let's continue. Still on workbook page 16 part 3. This one is very easy, okay? It's a interesting activity to see whether you can spot the picture, all of them. Draw the missing symbol in box 3. Kita lihat pasangannya ya. Ini semua satu pasang, ini semua satu pasang, satu pasang, satu pasang, satu pasang, satu pasang. All one pair. Jadi gambar apa yang hilang di sini? Yang tidak ada di sini. Pastinya adalah ini yang tidak ada. Ini pun tidak ada. Maka di sini pun sama. Gambar it's easy. Itu mudah ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan lagi. Workbook, page 17. Dengarkan baik-baik. 1. Listen and draw a line from the day to the correct picture. Tell me about your week, Peter. Well, on Wednesday, Grandpa took me to the museum in the city after school. Why? Workbook, page 17. 1. Listen and draw a line from the day to the correct picture. Tell me about your week, Peter. Well, on Wednesday, Grandpa took me to the museum in the city after school. Why? To find some information about Egyptians and their food. Egyptians and their food? Yes. Oh, I forgot to say that on Tuesday, our teacher asked us to do a project on the Egyptians. I chose Egyptians and their food. So, are you learning about the Egyptians in school? Yes. We started on Monday. Our teacher showed us a movie in school. It was really interesting. And you spent the rest of the week looking for information? That's right. I saw some things at the museum, but I needed more information about them. So on Thursday evening, Mom and I looked on the internet. Did you find much? No, not really.
So on Friday, I went to the school library, and there I found a book all about ancient Egyptian recipes. It's perfect. Did you try any? Yes, Mom sometimes makes cupcakes on Sundays. So today, we made some Egyptian cupcakes. It was okay. So your whole week was about Egypt? No, not all of it. I played soccer on Saturday. Yesterday? Yes, that's right. I didn't think about Egypt all day. Okay, you have listened to the audio about the activity for the whole week. Nah, di sana kalian sudah mendengarkan ya, apa saja aktivitas 1 minggu penuh ini. Nah, dia sudah menceritakan kalau hari Rabu dia bersama kakeknya pergi ke museum. Kenapa pergi ke museum? Karena dia ada tugas mengenai Mesir di sekolahnya. Oleh karena itu dia harus mencari info penting. Nah, mari kita lihat yang pertama ya. Saturday itu Sabtu. Sekarang hari Sabtu dia menceritakan kalau dia bermain bola. Oleh karena itu kita harus menarik garis Saturday ke sini. Sedangkan hari Minggu, setelah dia mengecek resep, dia membuat kue tersebut atau membuat sesuatu dari resep itu. Dan hari Kamis, ibunya dan dia membantu mencari info tentang Mesir. Dan di hari Jumat, karena itu tidak lengkap, dia pun masih pergi ke perpustakaan di sekolahnya untuk mengecek lebih lengkap. Dan di hari Senin di awal minggu, gurunya menunjukkan sebuah film atau movie singkat mengenai Mesir. Lalu di hari Selasa, dia diberikan tugas mengenai Project Egyptian. Tidak terlalu sulit, as long as you listen very carefully to the audio, you should be able to answer correctly. Asalkan kalian mendengarkan dengan baik dan teliti, kalian pasti bisa mendengarkan dan menjawab pertanyaannya. Okay, let's continue. Turn on your workbook page 18, buka halaman 18, bagian pertama. Read and write the words. Okay, Mr. will read to you all the 4 words inside the box. Collection, collection. Exhibits, exhibits. Galleries, galleries. Ancient, ancient. Oke. Jadi di sini adalah kata kalimat ini adalah kata ganti dari kata yang ada di dalam kotak. Seperti contoh number 1, very old. Very old itu sudah artinya sudah tua sekali. Apa yang sudah tua di sini? Yang pastinya adalah ancient atau kuno, yang artinya kuno atau sudah lama. Nomor 2, objects in a museum. Sesuatu objek yang ada di dalam museum. Apakah itu? Jelas-jelas adalah exhibit. Exhibit itu artinya adalah sesuatu yang dipamerkan di museum. Benda-bendanya disebut exhibit. Maka kita tulis di sini exhibit. Number 3, a group of objects that are the same. Segerombolan objek yang sama, artinya itu adalah koleksi. Koleksi bahasa Inggrisnya adalah collection. Dan the last one, rooms in a museum. Ruangan-ruangan yang ada di dalam museum itu adalah gallery. Yang bahasa Inggrisnya galleries. That's all. Okay, let's continue.
Alright, now it's a reading time. Mr. will read to you the story and we'll take the correct answer from the box at the bottom. Ya, setelah mendengarkan Mr. membacakan kalian cerita ini, kita akan memberikan tanda centang atau conteng di kotak yang paling tepat, di paling bawah dari cerita ini. Alright, teacher akan segera mulai. My grandpa likes to tell me stories about when he was young. We live in the city, but when my grandpa was a boy, he lived on a farm high up in the mountains. When we go shopping, we get into the car and drive to the supermarket. We do the shopping, put it in the car, and drive home. When my grandpa went shopping, he walked down the mountain, then he bought things in a small store in a small town. He put them in his backpack, and then he walked back to the farm again. He didn't buy very much, just the things that they didn't have at the farm, such as flour, oil, and salt. On the farm, they bake their own bread. One day, my grandpa took me to a museum. There, they show us how to bake bread. My grandpa said, "That's how we bake our bread on the farm." We tasted the bread in the museum and it was really good. Last winter, I went skiing with my family and we stayed in a hut in the mountains. For the first few days, there was a lot of sun and we skied. But then, it snowed for 3 days. It was too dangerous to leave the hut. And soon, we had no more bread. Then I remember my grandpa. "I can bake bread," I said to my parents, but they didn't believe me. We had water, oil, and salt, and luckily we found some flour in a cabinet. I remember what my grandpa told me and baked some bread. It wasn't really very good, but everybody liked it because they were hungry. Cerita ini sebenarnya menceritakan tentang apa? Tentang seorang kakek yang menceritakan masa mudanya kepada cucunya ketika dia masih hidup di atas gunung, bagaimana dia menjalani hidup setiap harinya, bagaimana dia membeli barang-barang kesehariannya. Lalu dia juga menceritakan tentang membuat roti. Ya. Dan pada musim salju yang lalu, cucunya ini pergi bersama keluarganya dan tinggal di sebuah tempat di gunung. Beberapa hari pertama, matahari terik dan mereka pun melakukan ski. Namun, turun salju selama 3 hari berturut. Oleh karena itu tidak mudah dan sangat berbahaya untuk meninggalkan tempat atau tempat tinggal yang mereka tinggali. Dan tiba-tiba stok roti pun habis. Jadi dia pun memberitahu orang tuanya bahwa dia bisa membuat roti karena kakeknya sudah pernah cerita bagaimana cara membuat roti. Setelah dia buat, ternyata rasanya kurang baik. Namun semuanya menyukainya karena sudah lapar. Okay, let's try see the 3 box at the bottom. Kita lihat ya, 3 pilihan di bawah. The very first one, we cannot learn anything from store history. Yang artinya kita tidak dapat belajar apapun dari sejarah. Second one, we can never do the same things that people did a long time ago. Artinya kita tidak akan dapat melakukan hal yang sama yang orang dahulu kala sudah melakukan. And the last one, we can learn a lot from history. Kita dapat belajar banyak dari sejarah. Nah, dari sini kita lihat yang kedua dulu. We can never do the same things that people did a long time ago. Ini pasti salah ya. Karena kakeknya juga pada zaman mudanya membuat roti dan cucunya di zaman sekarang bisa membuat roti. Jadi ini bukan jawabannya. Dan yang pertama, we cannot learn anything from history. Ini juga salah. Karena kita pasti belajar banyak dari sejarah dan akan membuatnya lebih baik lagi. And because of that, the answer definitely is the third box.
Nah, ini. Ya. Okay, let's continue. Part 2. Look, read, and write the words. Okay. There are few choices inside the box. Ada beberapa pilihan kata-kata yang ada di dalam kotak. Big, didn't, fruit, gardening, Germany, love, no, tried. Yang artinya masing-masing besar, tidak, bunga, buah, berkebun, Jerman, mencintai atau menyukai, tahu, dan mencoba. Nah, soal yang ada di bawah itu ada 4, masing-masing berdasarkan gambar yang di atas, yaitu nomor 1 itu adalah gambar nomor 1. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, number 1. I tried a pair, but they were too for me. Di sini adalah nomor 1 kita lihat, yaitu adalah Giant Shoe Museum, yang artinya adalah museum sepatu yang besar yang terdapat di Washington, Amerika Serikat. Dia menceritakan bahwa dia sudah mencoba satu pasang, I tried a pair, but they were too ... for me, yang artinya pasti kebesaran, karena ceritanya adalah ini adalah museum sepatu besar. Maka jawabannya adalah big. Ini sudah selesai. Lalu selanjutnya nomor 2. Number 2 itu adalah gambar nomor 2. Di sini adalah banyak alat-alat yang digunakan di kebun, digunakan untuk berkebun ya, lawn mower. Dad loves ... so we went to this museum, but I ... like it. Ayah menyukai apa? Menyukai, pastilah menyukai berkebun, karena ini adalah alat-alat untuk berkebun. Jadi, Dad loves gardening. So we went to this museum, but I didn't like it. Saya tidak menyukainya. Number 3. Okay, before that kita cross. There was everything that you want to ... about this ... Di sinilah semua yang kamu ingin tahu. Tahu itu adalah know. About this ... kita lihat gambarnya. Di situ semua ada buah dan ada satu buah pisang yang besar yang di atas ya. Dan itu adalah sebuah museum pisang yang juga berada di Amerika Serikat. Jadi otomatis there was everything that you want to know about this fruit, buah. Itu merupakan museum buah. Oke. Yang terakhir, my brother ... this museum in ... he love meat. German Sausage Museum number 4 di sini itu adalah museum yang ada di Jerman tentang sosis. Sosis itu adalah daging ya, bagian daging sapi. Jadi jawabannya apa? My brother love this museum, menyukai museum ini yang berada di Germany karena kakaknya menyukai daging. Oke. Jangan lupa diisi ya. Don't forget to write down your answer on your workbook. Oke, let's continue. Nah, untuk bagian selanjutnya ini, Mister akan menunjukkan kalian langsung pada topiknya. Kita mencocokkan. Ini merupakan workbook halaman 20 paling atas, first part, di mana kita diminta untuk mencocokkan pertanyaan dan jawaban. Nah, di sini kita lihat ya, ada first one, nomor 1, when did you leave the museum? Kapan kamu meninggalkan museum? Dan ini semua jawabannya di sini yang paling cocok adalah
3 malam sebelumnya ketika Mr. Benson lupa menutup jendela. 3 nights ago when Mr. Benson forgot to close a window. Jadi ini jawabannya ke sini. Number 2, what did you do outside? Apa yang kamu lakukan di luar? Di luar itu oke, kita lihat yang jawaban pertama no, I didn't itu pasti bukan jawabannya. I don't think so juga bukan jawabannya. I waited and the next night someone opened the window itu juga bukan. Dan the last one, yes it was great juga bukan. Yang paling tepat adalah I met another cat and we hunted rats. Saya bertemu seekor kucing lain dan kita berburu tikus. Number 3, did you go back in the morning? Apakah kamu kembali di pagi hari? Tidak, karena jendelanya sudah tertutup. Ini cepatnya. Number 4, so what did you do? Saya menunggu dan malam berikutnya seseorang membuka jendelanya. Nah, ini semua ya setelah kita cocokkan merupakan sebuah cerita. Cerita di mana kita sudah membaca ceritanya di pembelajaran sebelumnya. Number 5, did you like it outside? Yes, it was great. Apakah kamu suka di luar? Yes. Sangat menyenangkan di luar. Dan number 6, are you going to go out again? Apakah kamu akan keluar lagi? I don't think so, because Mr. Benson said I must remember to close the window. Karena dia tidak akan bisa lagi keluar karena Mr. Benson akan mengingat untuk menutup jendelanya. Alright, ini tinggal dicocokkan saja. Okay, let's continue. Okay, this one is still on page 20 part 2, di mana kita harus mengkoreksi paragraf itu dan menggantikan jawaban dengan jawaban yang tepat. Oke, yang sudah digarisbawahi itu adalah kata-kata yang salah. Jadi kalian harus garis bawahi di workbook kalian. One night, Mr. Benson left a door open. Nah, kita perbaiki a door. Di ceritanya kemarin, kalau kalian ingat-ingat, one night, Mr. Benson left, apanya yang terbuka? Apakah itu pintu, apakah itu window? Jelas-jelas itu adalah window, jendelanya. Jadi jawaban yang di sini, one night Mr. Benson left a window. Lalu yang kedua, the Egyptian cat got out of its glass case. Outside it met a dog. Di luar dia bertemu dengan seekor anjing. Padahal di ceritanya tidak ada menceritakan bahwa kucing itu bertemu dengan seekor anjing. Malahan kucing itu bertemu kucing lain. Jadi otomatis jawabannya bukan a dog, tapi kucing. Jadi the Egyptian cat got out of its glass case. Outside it met another cat, kucing. Lalu selanjutnya, when the Egyptian cat wanted to get back in, the door was locked. Ketika kucing mau masuk lagi, ternyata pintunya terkunci. Namun yang tempat dia keluar itu adalah jendela, bukan pintu. Dan pintu itu dikunci sedangkan jendela itu ditutup. Jadi kita harus ubah dengan kata yang lain. When the Egyptian cat wanted to get back in, the door itu harus diganti jadi the window. Was bukan lock ya, bukan terkunci, tapi ditutup. Was closed. Tutup. Selanjutnya, she waited and 2 nights later, someone opened a window. She went back into her glass case. Dia menunggu dan 2 malam lagi seseorang membuka jendela dan dia pun masuk lagi ke dalam case-nya.
Dan sesuai dengan cerita, dia bukan menunggu 2 malam, dia menunggu malam berikutnya. Berarti she waited and the next night, malam selanjutnya, bukan 2 malam. Someone opened a window. She went back into her glass case. Don't forget to write the answer. And let's move on. Okay, workbook page 21, part 1 and 2. This one is very easy and quickly, okay? Write the words in 3 groups. And number 2, look at activity 1, number the topics to match the group. Artinya, nomor 2 ini adalah melihat hasil dari aktivitas 1, di mana kita harus mengelompokkan kata-kata ini sesuai dengan gunanya. Apakah itu untuk bertarung, for fighting, apakah itu kata-kata yang berhubungan dengan museum, ataupun for wearing. For wearing itu adalah untuk dipakai. Nah, ancient, belt, dan bow dan arrow itu sudah diberikan, jadi kita tinggal mencocokkan. Bow and arrow itu pasti digunakan untuk bertarung. Maka kolom ini adalah untuk for fighting. Berarti kita tulis 3 di sini. Semua kolom 3 itu adalah untuk bertarung. Sedangkan for wearing, untuk dipakai, itu pasti ikat pinggang. Maka di sini 2. Nah, yang terakhir, kata-kata museum itu adalah kuno, ancient. 1. Oke, sekarang kita masukkan kata-katanya. Bracelet. Bracelet itu adalah gelang, berarti itu untuk pemakaian yang kita pakai. Kita lanjutkan di sini. Oke, selanjutnya koleksi, collection. Itu pasti kata-kata yang kita temukan di dalam museum. Dan crown, itu adalah mahkota, otomatis pasti dipakai. Exhibit, sesuatu yang kita pamerkan, yaitu pasti di museum. Galleries, itu adalah ruangan-ruangan yang ada di dalam museum. Maka tetap di kolom 1. Helmet, ini pasti helm pasti dipakai. Necklace, itu pasti juga dipakai. Kalung. Shield dan sword. Shield adalah tameng, sword adalah pedang. Ini pasti digunakan untuk bertarung. Nah, untuk khusus helmet itu bisa dipakai dan juga bisa digunakan untuk bertarung. Maka khusus helmet itu akan muncul di 2 kolom. Oke. Jadi kita harus mengelompokkan semuanya berdasarkan kegunaannya ya. Dicatat ini jawabannya di buku workbook kalian. Okay, let's continue. The last one from your workbook, page 21, part 3. Look and draw lines to make sentences. Kita lihat gambarnya, lalu kita tarik garis untuk membuat kalimat yang paling tepat berdasarkan gambar. Number 1 itu adalah contohnya. For example, give them the ball now, please. Ini mereka sedang berdiri di lapangan, seorang guru dan anak-anak. Mereka ingin bermain bola. Maka karena ini orangnya lebih dari 2 orang, maka kita tidak dapat menggunakan kata us. Us ini adalah kami. Me itu adalah saya. Maka kita harus menggunakan them. Lalu kita cari lagi the ball now. Karena tidak mungkin shoes, sepatu,
Apalagi tomorrow atau yesterday, ya. Itu tidak mungkin. Dan balls itu adalah bola yang banyak, itu tidak perlu. Karena ini mungkin adalah pelajaran olahraga. Jadi membutuhkan satu bola saja. Oke, nomor 2. Kata bantunya adalah I. Nah, di sini seorang yang berada di dalam museum menunjukkan gambar itu, yaitu kamera yang dicoret. Oleh karena itu kita tidak boleh mengambil gambar, ya. Jadi I apa? Apakah should, not allowed, atau have to? Karena ini gambarnya dicoret, maka jawabannya pasti adalah I'm not allowed. I'm not allowed to mengambil gambar. Berarti take pictures in the museum. Oke. Nomor 3. Di sana ada seorang ayah dan anak. Ayahnya menunjukkan gambar sikat gigi, toothbrush. Jadi ayahnya menyuruh anaknya untuk menyikat gigi pastinya, ya. So you tidak mungkin kita pilih can't. Can itu artinya cannot, tidak bisa, atau should itu tidak juga. Berarti kita harus, berarti you have to menyikat gigi. Brush, wash, dry. Wash itu mencuci, dry itu kering. Jadi pasti brush apa? Pasti menyikat gigi, ya. Tidak mungkin menyikat wajah di sini atau rambut. Menyikat giginya kapan? Sebelum tidur atau setelah tidur atau ketika tidur? Pasti jelas-jelas jawabannya adalah before bed. Dan the last one, the dog. Nah, the dog itu kenapa? Kenapa anjingnya terlihat rapar dan tempatnya itu kosong? Maka the dog itu satu anjingnya, jadi is. Nah, ini kita harus pelan-pelan melihatnya, ya. Hungry, thirsty, tired. Hungry lapar, thirsty haus, tired lelah. Kita lihat pilihan paling terakhir. Some water, anymore, no more. Anymore, no more itu tidak dapat digunakan dan tidak jelas penjelasannya, ya. Jadi yang paling jelas itu adalah some water. Kenapa kita kasih air? Karena pastinya dia haus. Jadi the dog is thirsty. Jadi give me, tidak mungkin give me ini untuk manusia, ya. Atau give them mereka. Jadi pastinya give him. Give him apa? Pasti air. Bukan give him anymore. Beri dia lagi. Give him no more, artinya jangan kasih dia lagi, ya. Oke, let's continue. Nah, sekarang kita akan sedikit review, ya, untuk unit test, yaitu ulangan kalian yang pertama. Nanti soal-soalnya akan berasal dari unit introduction, unit pengantar, dan unit 1. Nah, di sini kita harus memilih have to atau not allowed to. Have to itu artinya kita harus kenapa, atau not allowed to kita tidak boleh melakukan apa. Gitu. Oke, sama-sama kita kerjakan. Ini kalian tulis di buku tulis kalian, ya. Write the correct form of have to or not allowed to. Kita lihat yang pertama. I clean my room today. Artinya pasti saya harus membersihkan ruangan saya hari ini. Jadi I have to. Number 2, they do their homework tonight. Artinya mereka harus mengerjakan PR-nya malam ini. They have to do their homework tonight. Number 3, we show this to anyone is a secret. Kita menunjukkan ini kepada siapapun. Ini adalah rahasia. Karena ini rahasia, maka kita tidak diizinkan untuk menunjukkannya. Jadi, we are not allowed to show this. We are not allowed to show this to anyone is a secret. Number 4, you be quiet, your little sister sleeping. Kamu diam, jangan berisik.
Karena adik kecilmu sedang tidur. Ini pasti you are not allowed to, you have to be quiet. Kamu harus tidak berisik. And the last one, satu lagi, we titik-titik talk in class, our teacher gets angry. Kita titik-titik berbicara di dalam kelas, guru kita marah. Berarti kita tidak boleh bicara di dalam kelas. Jadi we are not allowed to talk in class, our teacher gets angry. Oke, jadi kalian harus paham dan tahu kapan menggunakan I have to atau kapan menggunakan not allowed to. Dan jangan lupa kata sambung ya, untuk not allowed to-nya ya. Seperti I, pasangannya I am not allowed to. Kalau we, they, itu pasti are not allowed to. Sedangkan he, she, itu pasti is pasangannya. Oke, kita lanjutkan. Masih pada latihan untuk tes direct and indirect object. Nah, ini kita sudah belajar ya sebelumnya. Mix sentences, buatlah kalimat berdasarkan kalimat kata-kata ini yang diacak. Oke, did he give Rex ball? Berarti kita lihat ya, pasti di sini mudah. Give Rex his ball. Berarti kita berikan Rex bolanya. Nomor 2. Number 2, show your me picture. Tunjukkan, dari sini kita sudah bisa lihat ya, tunjukkan gambarmu kepadaku. Berarti show me your picture. Disusun saja. This made that skateboard me. Jelas-jelas ada made, ada that. Berarti ayahnya yang membuatkan skateboard ini untuk dia. Berarti that made me this skateboard. Ayah membuatkan saya skateboard ini. Number 4, take some flowers, grandma, let's. Ini adalah kata ajakan, kan ada let's. Berarti, grandma, let's take some flowers. Nenek, mari kita mengambil beberapa bunga. And the last one, stories them grandpa great tells. Sini adalah grandpa menceritakan cerita kepada mereka, cerita yang menarik. Oleh karena itu jawabannya grandpa tell them great stories. Grandpa tells them great story. Kakek menceritakan cerita yang menarik kepada mereka. Oke, kita lanjutkan. Masih pada persiapan untuk tes. Look and write the words. Ini adalah kosakata unit 1. Yang pertama adalah queen, ratu. Yang kedua adalah pedang. Pedang itu apa bahasa Inggrisnya? Sword. Nah, kita tinggal ambil hurufnya dari kata-kata yang diacak. Sword. Tiga, ini adalah sebuah helm. Helm itu bahasa Inggrisnya adalah helmet. Pinggang nomor 4 itu adalah belt. Dan tameng itu adalah shield. Pastikan kalian sudah mengerti arti dari kosakata di unit 1 dan cara penulisannya. Continue.
Number 1 itu adalah kesatria, knight. Nomor 2 itu adalah kalung, kalung bahasa Inggrisnya adalah necklace. 3 itu adalah busur dan anak panah. Dalam bahasa Inggris adalah bow and arrow. Nomor 4 itu adalah mahkota yang bahasa Inggrisnya adalah crown. Dan yang terakhir itu adalah gelang, bahasa Inggrisnya adalah bracelet. Oke, kita hampir selesai ya. Ayo, ayo, lebih semangat. Number 3, complete the sentences with have to or is or are not allowed to. Number 1, I have to do my homework every day. Saya harus mengerjakan PR saya setiap hari. Nomor 2, he play the music too loud. Artinya dia menyalakan musik terlalu besar. Berarti he is not allowed. Tidak diizinkan untuk menyalakan musik terlalu kuat. He is not allowed to. Number 3, you be quiet. Nah, di sini ada kesalahan ketikan oleh bukunya, ya. Seharusnya you be quiet. Quiet ini bukan seperti ini tulisannya ya. Ini bukan tulisan yang benar. Yang benar itu adalah quiet. You have to be quiet. 2. Number 4, we clean up our bedrooms after playing. Artinya kita harus membersihkan kamar tidur setelah main. Jadi artinya we have to. Number 5, they shout in class. Mereka berteriak di dalam kelas. Artinya mereka tidak seharusnya diizinkan untuk berteriak di dalam kelas. They are not allowed to shout. Allowed to. They are not allowed to shout in class. Oke, Mister tulis lagi di sini biar jelas ya. Are not allowed to. I didn't be home by 2 o'clock. Artinya saya harus berada di rumah pas jam 2. I have to. She run to school. Artinya dia lari ke sekolah. Nah, untuk nomor 7 ini jawabannya bisa dua-duanya ya, tergantung arti. Kalau kita menggunakan have to, she have to run to school, artinya dia harus berlari ke sekolah. Sedangkan satu laginya, she is not allowed to run to school. Berarti dia tidak diizinkan untuk berlari ke sekolah. Berarti jawabannya bisa dua-duanya ya, tergantung makna. She is not allowed to. Nah, bagian keempat, the last one ya, yang terakhir. Correct any mistakes. Some sentences are correct. Koreksilah kesalahan-kesalahan yang ada. Beberapa kalimat itu sudah benar. Nomor 1, please show I the picture. Nah, di sini adalah I-nya yang salah, karena seharusnya bukan I, itu adalah me. Dan itu kita ganti, please show me the picture. Buy him a present, ini sudah benar, karena ini sudah ada kata objeknya, him. Number 3, ask them to help you. Ini juga sudah benar, ask them. Bukan they ya. Nah, sedangkan yang ini, please give we some books. We. Ini bukan kata objek yang tepat ya. Berarti pengganti we adalah kami. Kami itu adalah us. Jadi jawabannya adalah
Please give some. Okay, that's all for today. Please make sure you learn everything from unit 1 and the introduction unit. Berikut adalah important info for students. Info penting untuk siswa-siswi. Penilaian harian PH atau tes Monday 24th of August 2020. Itu akan ada penilaian harian PH pada hari Senin 24 Agustus 2020 dengan materi sebagai berikut. 1. Kosakata unit pengantar dan unit 1, grammar fokus unit 1, dan segala yang sudah kita pelajari dari unit pengantar dan juga unit 1. Ya, pelajaran kita telah selesai hari ini. End of lesson. Thank you, and we will continue again with your first test on Monday, 24th of August 2020. Still, have fun learning and see you again, boys and girls. Goodbye.